サルトビ、お前は今何を考えてる? Dalam dunia Naruto, Hokage adalah simbol harapan, kekuatan, dan tanggung jawab tertinggi di desa Konoha. Mereka bukan hanya pemimpin, tapi juga pelindung setiap jiwa yang hidup di dalamnya. Namun, bagaimana jika sosok pemimpin itu justru melakukan kesalahan terbesar yang tak pernah ditebus? Hiruzen Sarutobi Hokage ketiga dikenal sebagai Profesor Shinobi, sosok bijak yang dihormati. Tapi, di balik senyum dan janggut putihnya tersimpan sederet keputusan kelam yang telah menghancurkan banyak hidup, termasuk murid dan generasi penerusnya. Inilah sisi lain dari Hiruzen yang jarang diketahui. Mari langsung saja kita bahas. Yang pertama, Hiruzen membiarkan perlakuan buruk terhadap Naruto. Setelah Minato Namikaze meninggal dunia karena menyegel Kyuubi ke dalam tubuh putranya sendiri, tanggung jawab besar jatuh ke tangan Hiruzen. Ia berjanji akan menjaga Naruto, seperti yang diminta Minato sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Naruto tumbuh tanpa keluarga, tanpa kasih sayang, dan tanpa perlindungan dari siapapun. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen tua, sering kesepian dan tidak dimengerti. Lebih parahnya lagi, hampir semua orang desa membencinya. Padahal ia sama sekali tidak bersalah. Hiruzen tahu semua ini. Ia juga tahu jika Naruto memikul beban berat sebagai Jinchuriki. Ia tahu rakyat desa menyalahkan Naruto atas serangan Kyuubi. Tapi, Hiruzen tidak melakukan apapun. Ia tidak menjelaskan kebenaran kepada rakyat. Ia bahkan melarang siapapun membicarakan Kyuubi, sehingga kebencian terhadap Naruto terus berkembang tanpa dasar yang jelas. Sebagai pemimpin desa, Hiruzen seharusnya bisa mengubah keadaan. Ia punya kuasa untuk memberi Naruto kehidupan yang lebih baik. Ia bisa menempatkan dalam keluarga yang peduli, atau setidaknya mengawasi dan membimbingnya secara langsung. Tapi, Hiruzen memilih untuk diam dan membiarkan Naruto tumbuh dalam penderitaan. Penderitaan Naruto bukan satu-satunya bukti kegagalan Hiruzen dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem pemerintahan Konoha, Hiruzen Sarutobi memang dikenal sebagai Hokage yang bijak. Namun, ada satu sosok yang di sekelilingnya yang kerap membuat keputusan gelap dari balik bayangan, yaitu Dansu Shimura. Ia adalah salah satu tetua desa sekaligus pemimpin Root, unit rahasia yang bergerak di luar kendali utama. Dansu dikenal kejam, licik, dan rela mengorbankan apapun demi keamanan desa, termasuk nyawa orang-orang tak bersalah. Tapi, yang membuat banyak orang kecewa adalah bagaimana Hiruzen membiarkan semua tindakan gelap Dansu terus berlangsung tanpa hukuman. Contohnya, Root, organisasi rahasia yang seharusnya sudah dibubarkan oleh Hiruzen, tetapi tetap beroperasi diam-diam. Di bawah komando Dansu, Root mencuci otak para anak muda, melatih mereka tanpa emosi dan menjadikan mereka alat perang tanpa hati nurani. Semua itu terjadi di balik layar, dan Hiruzen sudah mengetahuinya. Tapi, ia memilih tidak mengambil tindakan yang tegas. Mengapa Hiruzen membiarkan semua itu? Apakah karena ia terlalu mempercayai Dansu? Ataukah karena ia terlalu takut dengan konflik di dalam sistem pemerintahan sendiri? Apapun alasannya, satu hal yang jelas, yaitu Hiruzen gagal menjaga keadilan dalam desanya sendiri. Seorang pemimpin sejati bukan hanya harus bijak, tapi juga berani melawan orang dekatnya sendiri jika mereka melanggar batas. Dan di titik ini, Hiruzen lebih memilih diam. Dan diamnya itulah yang memberi ruang bagi kegelapan Dansu untuk tumbuh. Sayangnya, pembiaran terhadap Dansu bukan hanya kesalahan kecil. Konsekuensinya sangat besar. Salah satu yang paling kelam adalah tragedi pembantaian klan Uchiha, yang tak bisa dilepaskan dari kelalaian Hiruzen sendiri. Klan Uchiha adalah salah satu klan terkuat di Konoha. Mereka terkenal dengan kemampuan luar biasa, terutama Sharingan, yang memberi mereka kekuatan yang sangat ditakuti oleh musuh. Namun, di balik kekuatan besar itu, ada juga rasa ketidakadilan yang tumbuh di hati mereka. Klan ini merasa diabaikan dan dihina oleh pihak pemerintahan desa, terutama oleh Hokage. Pada saat itu, banyak anggota klan Uchiha yang merasa mereka diperlakukan secara tidak adil oleh desa. Mereka merasa dicurigai dan dibatasi dalam banyak hal, terutama setelah insiden serangan Kyuubi yang dituduhkan kepada mereka. Ketegangan semakin memuncak, dan akhirnya rencana pemberontakan muncul di kalangan anggota klan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah tragedi yang mengguncang hati banyak orang, yaitu pembantaian klan Uchiha. Itachi Uchiha yang sangat setia kepada desa dipaksa untuk membantai seluruh klannya atas perintah dari para tetua desa, terutama Dansu. Meski tindakan itu dilakukan dalam bayang-bayang politik yang penuh intrik, satu orang yang seharusnya mencegahnya adalah Hiruzen Sarutobi. Hiruzen adalah Hokage, pemimpin tertinggi yang seharusnya melindungi desa dan menjalin keadilan bagi semua warga. Namun kenyataannya, Hiruzen gagal untuk melihat dan mengatasi masalah yang berkembang di dalam Konoha. Ia tahu bahwa perpecahan sudah terjadi, bahwa klan Uchiha merasa semakin terpojok dan marah. Tapi, bukannya menyelesaikan ketegangan ini dengan cara diplomatik, Hiruzen membiarkan Dansu menjalankan rencananya.
Dengan kata lain, Hiruzen memilih untuk tetap diam dan membiarkan tragedi itu terjadi. Pada akhirnya, Itachi membunuh semua anggota klannya untuk melindungi desa, meskipun itu menghancurkan dirinya sendiri. Dan Hiruzen, ia hanya bisa menatap tragedi itu dari jauh dengan rasa penyesalan yang terlambat. Ketika yang seharusnya terjadi adalah pemimpin yang bijak mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat, Hiruzen justru memilih untuk membiarkan pembantaian ini terjadi dalam diamnya. Dan jika kegagalan Hiruzen dalam menangani klan Uchiha sudah cukup mengecewakan, maka kesalahan Hiruzen paling menyakitkan justru datang dari orang-orang terdekatnya, yaitu pada murid-murid yang ia latih sendiri. Ia gagal melindungi murid dan generasinya. Selain mendapat julukan Profesor Shinobi, ia juga dikenal karena memiliki murid-murid yang hebat seperti Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru. Ketiganya adalah Shanin legendaris, simbol kekuatan dan harapan bagi desa Konoha. Namun, di balik kemegahan itu, tersimpan kegagalan yang menyakitkan. Hiruzen tidak mampu menjaga murid-murid terdekatnya dari kehancuran jalan hidup mereka. Yang paling mencolok tentunya adalah Orochimaru. Sejak muda, Orochimaru menunjukkan tanda-tanda ambisi gelap. Ia mempelajari jurus-jurus terlarang, tertarik pada keabadian, dan tidak segan melakukan eksperimen pada manusia. Semua itu tidak luput dari perhatian Hiruzen. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih percaya, memilih memberi waktu, dan memilih berharap Orochimaru akan berubah. Namun, harapan itu tidak cukup. Orochimaru akhirnya benar-benar menjadi musuh desa. Ia menculik shinobi, membunuh, bahkan menyerang Konoha dan membunuh Hiruzen sendiri dalam pertempuran. Padahal, semua itu bisa dicegah jika saja Hiruzen berani bertindak tegas. Tapi Hiruzen tidak tega. Ia terlalu lembut, bahkan kepada seseorang yang jelas-jelas sudah menginjak batas. Bukan hanya Orochimaru, Jiraiya dan Tsunade pun sempat meninggalkan desa karena alasan pribadi yang tak mendapat perhatian cukup dari gurunya. Dan generasi-generasi setelah mereka seperti Kakashi, Itachi hingga Naruto juga harus menanggung trauma dan tekanan berat sejak usia muda. Hal itu terjadi karena sistem desa yang Hiruzen biarkan dan tanpa ada perubahan. Sebagai seorang guru, Hiruzen telah mencetak banyak ninja hebat, tapi sebagai pelindung, ia gagal menjaga mereka tetap berada di jalan yang benar. Baik, itulah sisi kelam dari Hiruzen Sarutobi, seorang Hokage yang dihormati tapi menyimpan banyak luka dalam sejarah Konoha. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hiruzen layak disebut sebagai Hokage terburuk, atau justru ia hanya korban dari sistem yang ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita mendalam lainnya dari dunia Naruto dan anime lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.